baru kita masuk ke prinsip yang ketiga. Prinsip dalam memahami mengamalkan Islam yang ketiga, bahwa Islam itu wajib diamalkan secara berjamaah. Ya, Islam wajib diamalkan secara berjamaah. Karena kita nggak mungkin bisa ngamalin Islam secara utuh tapi dengan kekuatan personal individual. Bisa nggak? Ngamalin Islam semuanya nih utuh, ada sistem ekonomi, sistem budaya, semua, tapi sendirian. Mana bisa gitu. Ya, kalau betul-betul ingin mengamalkan Islam secara utuh, maka Islam itu harus dibangun lewat sebuah sistem. Jamaah ini yang dimaksud sistem kekuasaan. Harus di backup dengan sistem kekuasaan. Itulah yang dimaksud dengan jamaah. Sunnahnya begitu. Ya, maka para sahabat meneruskan kepemimpinan Rasulullah sebagai ulil amri untuk bagaimana mengatur kehidupan masyarakat dengan sistem Islam itu, agar Islam tetap terpelihara, bisa terlaksana secara utuh. Jadi yang dimaksud jamaah di sini, para jamaah sekalian, bukan cuma jamaah sholat, salah ya, bukan cuma jamaah zikir, bukan, apalagi jamaah makan, bukan itu. Jamaah di sini yang dimaksud adalah sistem kekuasaan. Membangun sebuah komunitas sistem kekuasaan untuk bagaimana mengaplikasikan Islam itu menjadi bersih dan betul-betul utuh. Selama umat Islam tidak mampu membangun Islam yang tidak bersih, tidak utuh, dan tidak dibangun di dalam sebuah sistem yang baik, jangan pernah berharap Islam berfungsi seperti yang tadi kita sebutkan di awal. Fungsinya jadi pelajaran, petunjuk hidup, obat penyakit, tadi nggak bisa. Nah, umat Islam hari ini lemah sekali, pemahaman tentang jamaah itu lemah sekali. Padahal perhatikan, Rasulullah SAW bersabda di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasul bersabda, amarakum bihamsin wa amarani Allahu bihinna. Aku perintahkan kalian melaksanakan 5 hal. Ya, Rasulullah mengatakan amarakum bihamsin, aku perintahkan kalian untuk melaksanakan 5 hal. Wa amarani Allahu bihinna, yang aku diperintahkan oleh Allah untuk melaksanakan 5 hal itu. Apa? Al jamaah, hendaklah kalian berjamaah. Nah, gitu. Yang pertama ternyata disuruh berjamaah. Kemudian asam wa ta'al hijrah wal jihad. Baru kemudian yang lain. Tapi yang pertama berjamaah. Apa itu? Jamaah itu apa? Pengertiannya. Coba. Sebenarnya yang dimaksud jamaah itu apa? Ada yang paham? Silakan dijawab. Apa jamaah itu? Disuruh berjamaah. Apa maksudnya? Apa pengertian jamaah? Hah? Ya. Jadi mengikuti tuntunan Rasul meskipun cuma sendiri. Yang lain apa? Silakan. Apa jamaah itu maksudnya? Suruh berjamaah. Nah, bersatu. Jadi kalau kita membahas kata jamaah, semua istilah-istilah di dalam Islam, apapun, sholat, puasa, zakat, haji, ya berjamaah, jihad, itu selalu tinjauannya dari 2 sudut pandang. Sudut pandang bahasa dan sudut pandang hukum. Kan begitu ya? Jamaah itu secara pengertian bahasa adalah sawadul a'dhar. Kalau kita sebut jamaah, di kepala kita yang ada persepsi apa? Kalau disebut jamaah, berarti di kepala kita persepsinya apa? Komunitas, ya, komunitas. Itu jamaah. Jadi itu pengertian secara bahasa. Jamaah itu artinya sawadul a'dhar. Nah, kalau Bapak tadi bilang jangan berpecah atau bersatu, itu kumpulan. Jamaah itu di persepsi kepala kita yang ada jamaah itu kumpulan, komunitas. Itu pengertian secara bahasa, pengertian secara kuantitatif. Adapun pengertian secara hukum, ya, yang dimaksud jamaah itu adalah ahlul haq, yaitu para pengikut kebenaran. Jadi bukan cuma sekedar komunitas. Tapi kalau komunitasnya syirik gimana? Jamaah bukan? Bukan, ya kan? Kalau jamaahnya bid'ah, gitu, ya. Jadi bukan cuma sekedar ada sebuah komunitas atau kumpulan, tapi lihat, jamaah itu adalah ahlul haq. Itulah yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud yang mengatakan al jama'atu hiya ma wafaqal haq wa in kunta wahda. Jamaah itu adalah apa saja yang sesuai kebenaran. Nah, itu dulu yang harus digaris bawah, itu dulu ya. Apa saja yang sesuai kebenaran, itu dulu. Baru
Kalau nggak ada lagi yang ikutin kebenaran, wa in kunta wahda, meskipun kau seorang diri, kau tetap jamaah. Jadi itu yang sesuai dengan kebenaran. Nah, kita lihat dulu ada nggak yang itu benar. Kalau ada, kita harus bersama mereka. Itulah jamaah. Kalau kita lihat nggak ada, ya sudah, kita sendirinya tetap berjamaah. Jadi sendirinya setelah lihat dulu yang lain ada nggak. Jangan langsung sendirian aja. Yang penting anak sendiri jamaah juga, gitu, daripada yang ada yang ngamatin. Dia maunya sendirian aja, salah kayak gitu. Karena selalu kembali kepada dua makna kuantitatif dan makna kualitatif. Jadi kalau masih ada sekumpulan, ternyata masih ada sekumpulan yang berusaha menegakkan al-haq, sendirinya kita malah salah. Ya kan? Harus bersama, kecuali gak ada lagi. Itu pengertian jamaah pertama, ya. Sebuah kumpulan yang mengikuti kebenaran. Nah, di antara syarat dan rukun jamaah itu sesuatu. Nah, lihat ini. Kan tadi disebut apa? Ma wafaqal haq, apa yang sesuai dengan kebenaran. Maka sekarang mari kita bedakan. Apakah itu sebuah jamaah apa gerombolan? Nah, sekarang kita bedain. Ini jamaah apa gerombolan sebenarnya? Yang dilihat apanya? Yang dilihat tadi 7 poin tadi yang tadi dilihat. Itunya yang dilihat. Lihat apanya? Akidahnya, imannya, tauhidnya, akhlaknya, ibadahnya, kiadahnya, manhajnya, ya, itu yang diperhatikan. Kalau itunya dia memenuhi, wah inilah dia jamaah. Tapi kalau dia tauhidnya syirik, imannya kufur, ibadahnya bid'ah, meskipun dia mengklaim ana ahlus sunnah wal jamaah, kita bilang bukan, kamu bukan jamaah, kamu gerombolan, gitu. Itu harus bedain mana jamaah, mana gerombolan. Iya, dia emang kumpulan tapi bukan jamaah, karena nggak terpenuhi syaratnya, ya kan? Itu harus dilihat di sana. Jadi jamaah itu berdiri di atas nilai yang benar, kepemimpinannya benar, manhajnya juga benar, ya, manhajnya benar, kepemimpinannya benar. Jadi kalau di dalam kumpulan itu ternyata metode kepemimpinannya pakai periodisasi, berapa tahun sekali dipilih, itu bukan jamaah sudah. Dalam Islam nggak ada kepemimpinan pakai periodisasi, ya kan? Di situ kita lihat salah satunya tentang qiyadah, kepemimpinan. Kepemimpinannya harus qiyadatul islamiyah, sistem kepemimpinan Islam. Sistem kepemimpinan Islam nggak ada periodisasi, nggak ada. Atau kita lihat manhajnya, metodologi perjuangannya apa? Dia ngaku nilainya hak, tapi bagaimana metode perjuangannya? Kita sudah jelaskan, metode perjuangannya nggak ada lain kecuali dakwah wal jihad, titik, selesai. Siapa yang menempuh manhaj lain di luar itu, berarti dia bukan jamaah. Jadi itu jadi parameter, jadi alat ukur. Punya sistem kepemimpinan yang baik, yang jelas, ya, punya struktur yang jelas, itulah jamaah. Jadi jamaah itu tidak sesederhana yang kita bayangkan, cuma jamaah sholat, bukan. Ya, jadi umat Islam itu Allah katakan harus berjuang seperti shaf yang rapi, rapi barisannya, tertata, yang nggak boleh berantakan. Nah, umat Islam lemah hari ini. Lemah apa? Memahami, mengamalkan Islam tidak dengan bersih, dicampur-campur, ditambah, dikurang, tidak dengan utuh. Ada yang dia benci, ada yang dia tolak, dan tidak mengamalkan secara berjamaah. Kumpulan-kumpulan yang nggak jelas koordinasinya, nggak jelas nilainya, nggak jelas strukturalnya, nggak jelas arahnya. Itulah yang jadi sebab kenapa umat Islam di Indonesia, Islam di Indonesia ini berantakan. Gara-garanya apa? Prinsip-prinsipnya ditabrak. Jadi bayangkan, kita harus kerja keras meluruskan prinsip-prinsip ini. Dan itu bayangkan, yang kita bahas banyak sekali tadi, menanamkan bagaimana Islam dengan bersih aja itu harus berapa kali pertemuan baru bisa kelar, ya. Apalagi sampai membangun tanzim, apalagi sampai membangun struktur, itu tahapannya luar biasa, tidak sebentar, sampai terbangun sebuah sistematika yang miniatur masyarakat Islam yang baik. Itu butuh proses. Maka di sini kita pelajari dulu dasar-dasar pemahamannya agar kita bisa bergerak berdasarkan ilmu dan kemudian menganalisa berbagai macam persoalan yang terjadi di sekitar kita agar kita bisa mensyukuri nikmat dinullah ini dengan baik, ya.
Nikmat dinullah ini harus disyukuri dengan baik, dengan benar, ketika kita memahami dan mengamalkannya juga dengan